bukan hanya di tempat ini, tapi lewat kehidupan kami sehari-hari pun kami memuliakan Tuhan. Lewat setiap tindakan kehidupan kami, sehingga di tempat ini Tuhan, ketika kami merayakan Tuhan, benar-benar pujian penyembahan kami manis didengar oleh Tuhan, manis dilihat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bertata di atas setiap pujian orang yang percaya kepadamu Bapa. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Bapa, apa yang Engkau mau sampaikan kepada umat-Mu, sampaikanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Karena kami semua di tempat ini membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, tuntun kami Tuhan, tegur kami Tuhan, dan biar Engkau terus bawa kami dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Bentuk kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya dalam firman-Mu kami dibaptis, dalam firman-Mu kami dibersihkan, dimandikan Tuhan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang mencoba mengalihkan fokus kami, yang mencoba mencuri konsentrasi kami, yang mencoba untuk menentang kebenaran firman Tuhan. Segala keangkuhan manusia yang dibangun sebagai benteng untuk menentang pengenalan akan Allah, segala ilah-ilah zaman ini kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami luaskan roh Allah bekerja secara penuh di tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya saat firman Tuhan disampaikan kami sembuh, kami terlepas, kami merdeka, kami pulih di dalam Tuhan. Kami mengalami mujizat-mujizat yang besar di dalam Tuhan. Dipermuliakanlah firman-Mu Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Semua yang antusias dengan firman Tuhan, sama-sama kita sorakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh persilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saya percaya bahwa semua kita tetap ada dalam sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Sebab kemurahan Tuhan terlalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kita masih dalam tema hidup yang berdampak. Judul firman Tuhan di pagi hari ini, hidup berdampak dan berbuah. Buka bersama dengan saya 1 Tesalonika 1 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-10. 1 Tesalonika pada pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-2 hingga ayatnya yang ke-10. Ya, kita akan baca secara bersama-sama, secara bergantian. Karena itu saya undang semua kita bangkit berdiri. Ada juga di slide. Ya. Bapak Ibu, kita akan baca secara bergantian. Yang wanita akan baca di ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua dari perikop. Lalu ayat 2 bergantian dengan pria ayat 3 hingga ayat ke-10 kita baca secara bersama-sama. Mari yang wanita 1, 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut-nyebut kamu dalam doa kami. Kristus Tuhan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu saudara-saudara yang dikasihi bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab memilih kami mengerjakan Dan kamu telah menjadi penuntut kami dan penuntut Tuhan. Dalam penjelasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. sehingga kamu telah di wilayah Makedonia. Karena daya taat kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kamu dan bagaimana kamu berbalik dari Allah
Allah untuk berdoa untuk benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita melihat jemaat di Tesalonika di ayatnya yang kedua, kita melihat bagaimana Paulus menyampaikan salamnya, bahkan menyampaikan ungkapan hatinya, kesannya terhadap jemaat di Tesalonika. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Ya, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, kenapa saya pilih jemaat di Tesalonika? Berbicara soal hidup yang berdampak dan berbuah. Jemaat di Tesalonika menjadi salah satu contoh dalam Alkitab yang benar-benar memiliki dampak yang luar biasa. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-7, dikatakan sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jemaat Tesalonika berdampak karena telah menjadi teladan. Jadi supaya hidup kita bisa berdampak, kita harus menjadi teladan seperti jemaat Tesalonika. Mereka berdampak bukan hanya di Makedonia, tapi juga di Akaya. Jadi ini adalah jemaat yang ideal, jemaat yang patut dicontoh, patut untuk ditiru. Paulus menulis surat ini pada tahun 51 Masehi atau 51 setelah Kristus. Kalau sebelum Masehi, sebelum kedatangan Kristus. Kalau 51 Masehi artinya pada tahun 51 setelah kedatangan Kristus. Jadi di zaman itu jemaat Tesalonika ini sangat terkenal menjadi teladan di wilayah Makedonia dan Akaya. Nah, Bapak Ibu, untuk ketahuan kita, wilayah Makedonia adalah wilayah di sebelah timur laut Yunani. Ya, dan pada zaman itu Makedonia menjadi salah satu provinsi kerajaan dengan pemerintahnya kerajaan Romawi dengan ibu kotanya Tesalonika. Jadi Tesalonika ini merupakan ibu kota provinsi Makedonia. Ya, ketika pemerintahan Romawi berjaya. Sedangkan Akaya juga merupakan salah satu provinsi dalam pemerintahan Romawi yang mencakup banyak daerah, termasuk semenanjung Sirofenesus dan sebelah selatan daerah Yunani. Nah, dari sini kita melihat betapa luar biasanya jemaat ini. Bayangkan, mereka terkenal di 2 provinsi, bukan 2 kabupaten, 2 provinsi, Makedonia dan Akaya. Bahkan di ayat 8 kita lihat, ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, bukan hanya di 2 provinsi saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Maksudnya semua tempat yang dikunjungi oleh Paulus dan Silas telah tersiar iman daripada jemaat Tesalonika kepada Allah. Ya. Jadi jemaat di Makedonia adalah jemaat yang benar-benar berdampak. Dampaknya bukan di 1 provinsi, bukan 1 kabupaten saja, tapi di 2 provinsi, Makedonia dan Akaya, telah mendengar dan telah meneladani teladan mereka. Bahkan untuk firman Tuhan, banyak tempat telah mendengarkan firman Tuhan dari jemaat Tesalonika. Benar-benar bukan cuma Paulus dan Silas saja yang bekerja untuk memberitakan firman Tuhan, tapi ternyata jemaat Tesalonika pun mereka bekerja memberitakan firman Tuhan sampai bukan hanya Makedonia, Akaya, tapi semua tempat di mana Paulus dan Silas pergi. Ya, ternyata jemaat-jemaat Makedonia adalah orang-orang yang aktif dan produktif bagi kerajaan surga. Nah, kita melihat kenapa mereka dikatakan jemaat yang berdampak, mereka dikatakan jemaat yang berbuah. Ya, kita dapati 3 hal yang harus kita teladani yang disebutkan oleh Paulus di ayatnya yang ketiga. Di ayatnya yang ketiga pembacaan kita. Coba
tampilkan? Ya, ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. 1. 2. Usaha kasihmu. 3. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi 3 hal yang Paulus mau kita teladani dari jemaat Tesalonika yang membuat mereka berdampak dengan luar biasa. Yang pertama, pekerjaan iman. Yang kedua, usaha kasih. Yang ketiga tadi, ketekunan pengharapan kepada Tuhan. Ya. Paulus bersyukur. Yang pertama karena pekerjaan iman daripada jemaat Tesalonika. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Abraham disebut sebagai bapak orang beriman karena imannya telah diuji oleh Tuhan. Dan Abraham lolos dari ujian itu. Ketika Tuhan meminta Ishak, anak yang diperoleh dalam masa tua, sebagai penggenapan janji Tuhan untuk dikorbankan sebagai korban bakaran, reaksi Abraham adalah taat kepada Tuhan. Karena sikap imannya inilah, maka Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan tindakan Abraham sebagai kebenaran baginya. Ya. Jadi beriman itu melampaui akal budi kita. Beriman itu artinya berserah penuh kepada Tuhan. Beriman berarti mempercayai Tuhan sepenuh-penuhnya dan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang disebut beriman. Jadi beriman itu bukan apa yang kita mau kita beriman akan jadi. Bukan. Tapi beriman adalah mempercayai Tuhan sepenuhnya dan taat kepada segala perintahnya. Ya. Bagaimana cara hidup beriman yang dimaksudkan di sini? Mereka hidup sesuai dengan cara hidup Tuhan dan cara hidup Paulus. Dikatakan di ayatnya yang ke-6. Ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Coba kita pikirkan bagaimana jika kita ada di posisi mereka. Ya. Ada sebuah penindasan yang begitu berat, ada tekanan kehidupan yang menekan mereka. Kalau kita ada di posisi mereka bagaimana? Ada tekanan, penindasan yang luar biasa menekan kita. Karena kita tahu bersama bahwa Yunani itu adalah negeri sejuta dewa. Ya. Dan setiap dewa punya hari ulang tahun masing-masing. Setiap ulang tahun dari para dewa pasti dirayakan oleh Yunani. Nah, jemaat Tesalonika termasuk dalam wilayah Yunani dan mau tidak mau mereka semua adalah penyembah berhala. Ketika Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan di situ, mereka semua tadinya adalah penyembah berhala karena mereka tinggal di negeri sejuta dewa. Yang setiap dewanya punya ulang tahun masing-masing dan setiap ulang tahun harus dirayakan. Ya. Dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka meresponi firman Tuhan. Bahkan ketika mereka memilih untuk meninggalkan berhala-berhala, lalu mereka menjadi jemaat di Tesalonika pada waktu itu. Mereka ditekan, mereka ditindas, tidak bisa beribadah, tidak boleh beribadah secara bebas, tidak bisa. Karena itu negeri penyembahan kepada dewa-dewi. Nah, mereka ditindas, mereka ditekan. Tapi kita melihat bahwa dikatakan dalam firman Tuhan, mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita. Coba kita pikirkan bagaimana posisi kita kalau kita ada di tempat mereka. Masihkah kita bersukacita meresponi firman Tuhan ketika kita mempercayai kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di balik penindasan dan tekanan hidup yang kita alami? Masihkah kita tetap mempercayai Tuhan di balik semua tekanan persoalan yang kita alami? Jemaat ini mereka tunduk menjadi penurut-penurut Paulus dan Yesus. Artinya mereka tunduk taat kepada apa yang Paulus katakan, firman Tuhan yang disampaikan, bahkan terutama kepada Tuhan. Ya. Mereka mengikuti teladan Yesus, bahkan teladan Paulus dan kawan-kawannya. Teladan yang mana? Yang tetap bersukacita di tengah penindasan, tetap bersukacita
penyembahan kepada berhala, lalu mereka menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, yang terjadi mereka ditindas. Tapi kita melihat bahwa sekali mereka mengenal Yesus, mereka tinggalkan semua berhala-berhala. Sesuatu yang selama ini mereka jalani, sesuatu yang selama ini dekat dengan mereka, mereka tinggalkan semuanya dan mulai berfokus kepada Yesus Kristus. Perbuatan kita menjelaskan iman kita. Perbuatan kita adalah cerminan iman kita. Jadi kalau kita bilang kita beriman kepada Tuhan, maka itu akan tercermin dalam perbuatan kita yang meninggalkan segala berhala dan dosa kita, lalu fokus kepada Tuhan. Itu yang terjadi kepada jemaat di Tesalonika sehingga mereka berdampak. Mereka menjadi penurut Paulus, penurut Tuhan, dan mereka menerima firman dengan sukacita, bukan dengan tersinggung dan berbantah-bantahan, tapi mereka menjadi penurut-penurut Allah, menerima firman Tuhan dengan sukacita, sekalipun dalam tekanan, dalam penindasan. Ya, mereka memiliki iman yang bertumbuh, dan iman yang bertumbuh dinyatakan dengan ketaatan mereka menjadi penurut-penurut Paulus, bahkan menjadi penurut rasul-rasul yang telah memberitakan firman Tuhan, terutama menjadi penurut-penurut Allah. Apa yang disampaikan oleh para rasul, baik Paulus, Silas, Timotius, mereka tunduk. Ya, firman ini menjelaskan bagaimana jemaat Tesalonika punya dampak yang luar biasa karena iman mereka. Bukan hanya kata-kata kami beriman, kami percaya kepada Tuhan, tapi iman disertai perbuatan yang nyata, yang ditunjukkan dengan perbuatan yang nyata. Ya, dijelaskan dalam firman Tuhan yang telah dibaca, menjadi penurut-penurut kami dan penurut Kristus. Ya, jadi ternyata perbuatan tindakan kita adalah cerminan iman kita. Bagaimana kita menjadi penurut-penurut pemimpin kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita taat kepada pemimpin-pemimpin rohani kita, taat kepada pemberita Injil, taat kepada pemimpin di kantor, di sekolah, di kampus, taat kepada orang tua kita, taat kepada orang yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita untuk memimpin kita. Istri taat kepada suami. Ketika suami memberikan satu arahan, taat. Bahkan dikatakan mereka menjadi penurut Tuhan. Ini bicara tentang ketaatan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita, sekalipun mengalami penindasan. Saya mau bilang, gampang bagi kita menerima firman Tuhan kalau kondisi kita aman. Ya, semua berjalan dengan baik, gampang bagi kita menerima firman Tuhan. Apalagi kalau firmannya tentang berkat, kita langsung terima, langsung kita bernyanyi. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Tapi kalau firman Tuhan yang berurusan dengan ketaatan, firman Tuhan yang berurusan dengan menguras dompet, yang berurusan dengan menyangkal diri, kita sulit menerimanya dan memasukkan dalam hati kita. Ingat saudaraku, tanpa kita hafal janji Tuhan pun, tanpa kita hafal janjinya pun, Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Ya. Tapi yang harus kita taruh di depan itu adalah perkataan Tuhan, baik yang enak maupun tidak enak, simpan dalam hati kita. Kita tidak boleh memilih-milih antara firman Tuhan yang enak saja yang kita taruh dalam hati kita. Yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan, karena jemaat Tesalonika sekalipun dalam penindasan, mereka tetap menerima firman Tuhan dengan sukacita. Kita bersyukur Indonesia bebas beribadah. Sudah dikasih bebas beribadah, itu pun masih banyak orang Kristen yang malas ibadah, ogah beribadah. Jemaat Tesalonika mereka tertindas, mengalami bahaya, mengalami penindasan karena percaya dan beribadah kepada Tuhan. Tapi mereka masih berani dan bersukacita menerima firman Tuhan. Kita masih enak di tengah-tengah bangsa dan kota kita, masih beribadah dengan aman, tidak ada yang ganggu. Tapi seringkali kenyamanan itu membuat kita tidak menerima firman Tuhan.
Ya, tapi ketika kita ada dalam keadaan tertindas, makanya Daud katakan, sebab aku ditindas itu baik, supaya aku mengerti jalan-jalan-Mu. Supaya aku mengalami penderitaan itu baik, supaya aku mengerti jalan-jalan-Mu. Kenyamanan seringkali membuat kita tidak menerima berkat Tuhan, tidak menerima firman Tuhan. Yang kedua, teladan yang kedua daripada jemaat Tesalonika yang harus diteladani, di ayatnya yang ketiga tadi dikatakan usaha kasih. Teladan dalam hal berbuat kasih dari jemaat Tesalonika ini begitu luar biasa. Ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala untuk melayani Allah yang hidup yang benar. Mereka punya usaha kasih ditunjukkan dengan pertobatan mereka. Mereka berbalik dari berhala-berhala mereka kepada Allah yang benar. Mereka nyatakan iman mereka, nyatakan kasih mereka dengan berbalik meninggalkan berhala dan dosa-dosa mereka. Ketika mereka berbalik meninggalkan berhala dan dosa-dosa mereka dan menyembah Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ya. Kita mungkin tidak punya berhala di rumah, patung di rumah, tapi seringkali kita punya berhala dalam hidup kita. Berhala itu bisa pekerjaan kita, hobi kita. Berhala itu bisa adat istiadat kebiasaan kita, segala sesuatu yang membuat kita tidak mau lepas. Bahkan ketika kita dengar firman Tuhan, tapi karena aduh ini suatu kebiasaan, aduh ini hobi, ya. Ini apa lagi? Pekerjaan kita bisa menjadi berhala bagi kita, dan kita menikmati bahkan tidak mau lepas. Bahkan itu lebih menyita waktu kita daripada dengan Tuhan. Ya, coba di Tesalonika mereka berani bayar harga untuk Tuhan. Itulah usaha kasih mereka. Mereka tidak sekedar percaya kepada Yesus, tapi mereka mau bayar harga untuk Tuhan melalui pertobatan mereka, melalui pelayanan mereka. Bagaimana mereka melayani di tengah-tengah ketertindasan mereka, dan bagaimana mereka menyambut hamba-hamba Tuhan. Ya, ditindas tetap melayani, ditindas mereka tetap menyambut hamba-hamba Tuhan. Ternyata usaha kasih, ya, ternyata usaha kasih itu ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika. Bagaimana mereka menyambut hamba-hamba Tuhan. Kasih mereka itu mereka usahakan, kasih mereka itu mereka buktikan, mereka lakukan sehingga nyata kasih itu. Itulah gaya hidup jemaat mula-mula. Paulus, Silas dan Timotius disambut dengan baik oleh jemaat di Tesalonika. Mereka diperlakukan dengan baik oleh jemaat ini. Ini adalah tindakan hidup dalam kasih. Ya, sekali lagi teladan kedua dari jemaat Tesalonika adalah teladan kasih. Mereka menopang pelayanan pemberitaan Injil, memperhatikan kebutuhan para pewarta Injil. Mereka benar-benar mendukung pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, Silas dan Timotius. Sebagai jemaat Tuhan, kita harus memiliki sikap kasih yang seperti ini. Di sekitar kita ada pemberita firman Tuhan, di sekitar kita ada pemimpin kita, gembala, ada para pendeta, di sekitar kita ada pemberita Injil. Tugas kita sebagai jemaat, topang mereka, support mereka, hargai mereka, bantu mereka. Kenapa yang kita bisa bantu? Mungkin cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Itu cara hidup jemaat mula-mula, itu cara hidup dalam kasih. Ya, support pelayanan mereka, ya, dukung dan topang dalam doa supaya firman Tuhan tetap disampaikan, firman Tuhan yang murni tetap disampaikan. Ya, hari-hari ini kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian dikritik, diprotes oleh jemaat, oleh para pelayan Tuhan tanpa rasa hormat. Bahkan gembalanya pun dijatuhkan tanpa rasa hormat. Ya, nah kita kadang-kadang lupa. Ya, kita kadang-kadang lupa bahwa mereka adalah utusan Tuhan. Kita kadang-kadang lupa bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan setiap kita. Ya,
kita seenaknya protes, kita seenaknya kritik jatuhkan, kita seenaknya ceritakan kemana-mana, adu domba kemana-mana tanpa rasa hormat sedikit pun. Dan kita katakan saya menghargai Tuhan, hambanya saja tidak dihargai. Bagaimana kita bisa bilang kita menghargai Tuhan? Ya, jemaat di Tesalonika tidak demikian. Karena sikap hormat mereka kepada hamba Tuhan, mereka topang sport pelayanan daripada Paulus, Silas dan Timotius. Maka cara hidup mereka itu pun tersebar sampai ke Akaya, Makedonia, bahkan ke setiap tempat-tempat di mana Rasul Paulus dan Silas pergi. Perbuatan mereka itu diceritakan, perbuatan mereka itu bahkan sebelum Paulus dan Silas kasih tahu, mereka sudah tahu. Dari cerita lewat cerita, mereka tahu, oh jemaat di Saunaki, pilihan di hamba Saunaki itu luar biasa. Mereka orang-orang yang rendah hati, mereka orang-orang yang sangat menyambut hamba Tuhan, mereka orang-orang yang sangat menyupport pelayanan. Ya. Ingat Bapak Ibu, Tuhan kita kasihnya tidak setengah-setengah. Ketika kita bertobat, bukan Tuhan tambah sayang kepada kita, tapi ketika kita bertobat, kita yang tambah sayang kepada Tuhan lewat pertobatan kita. Sebab sebelum kita bertobat pun kasih Tuhan sudah totalitas bagi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia rela mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena begitu besar kasihnya. Sebelum kita bertobat pun kasih Tuhan sudah total diberikan kepada kita. Jadi bukan dengan kita bertobat lalu Tuhan bertambah kasihnya kepada kita, tidak. Dengan kita bertobat kita yang bertambah mengasihi Tuhan. Jadi pertobatan kita adalah usaha kasih kita kepada Tuhan. Ya, seperti jemaat di Tesalonika, mereka memiliki usaha kasih. Kalau mereka katakan bahwa mereka bertobat, mereka katakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan, mereka membuktikan kasih mereka itu dengan menyambut hamba-hamba Tuhan, dengan berbalik tinggalkan dosa-dosa. Itu bukti nyata daripada kasih mereka. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita bertobat, kita yang bertambah mengasihi Tuhan. Jadi pertobatan kita adalah usaha kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita bertobat, kita yang tambah sayang kepada Tuhan lewat pertobatan kita. Berarti waktu kita bertobat, kita mau berikan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang tidak mau bertobat adalah orang yang tidak mau mengasihi Tuhan dengan hidupnya. Ya, Tuhan tidak pernah kadar kasihnya berkurang bagi kita, tidak pernah. Ya, karena itu perhatikan setiap kita, Bapak Ibu jemaat di tempat ini, pastikan ketika kita bertobat seharusnya tambah lama kita bertobat, tambah kita mengasihi Tuhan, tambah lama kita bertobat, tambah kita memberikan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan tambah lama kita bertobat, tambah kita tuntut Tuhan. Tuhan kalau bertambah Tuhan mengasihi berbeda kan? Bukannya kita bertobat semakin lama tanpa kita tuntut, kita pikirin tidak apa-apa. Bukan kita tuntut kalau saya melayani tidak apa-apa. Ya, karena sebelum kita bertobat Tuhan sudah mengasihi kita total. Waktu kita bertobat, kita sedang menunjukkan usaha kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang tidak mau mengasihi Tuhan itu artinya orang yang tidak bertobat. Kalau tidak mau bertobat dan tinggalkan cara hidup yang lama, itu artinya kita tidak mengasihi Tuhan dengan kehidupan kita. Yang ketiga, teladan dari jemaat Tesalonika yang Paulus mau kita teladani adalah mereka memiliki ketekunan dan pengharapan. Dalam ayatnya yang ke-10, 1 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jemaat di Tesalonika menantikan kedatangan Kristus. Mereka percaya bahwa Yesus akan segera datang dan mereka terus mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Nah, karena pengharapan inilah setiap hari mereka menjalani kehidupan mereka dengan semangat
sana mereka akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Itu pengharapan mereka. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Ada banyak orang mengejar sukses dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang mengejar yang namanya keberhasilan dalam kehidupan mereka. Ya, sehingga kita biasanya kenal istilah naik level. Ya, naik level apa yang ada di pikiran kita? Kalau naik level, dulu sebelum level naik saya tinggal di Somaki. Kalau level naik artinya saya keluar dari Somaki dan tinggal di kota yang metropolitan. Kalau masih di Somaki level belum naik, ya. Kalau tambah naik lagi itu artinya sudah di luar Indonesia, sudah di mancanegara. Itu artinya level tambah naik. Kalau masih di tempat yang terpencil begini kayaknya level belum naik. Itu pemahaman rata-rata orang. Ya, kalau level naik, kalau saya sukses itu artinya, ya, mungkin saya naik jabatan atau saya tambah pangkat tambah atau tingkat tambah S1, S2, S3, saya sukses, saya naik level. Tapi menurut Tuhan, kehidupan yang berdampak dan berbuah jauh lebih dahsyat dari kehidupan yang sukses. Ya, kehidupan yang sukses menurut dunia. Sebab sukses adalah sesuatu yang sangat penting bagi banyak orang. Mereka mengejar kesuksesan dalam kehidupan. Tidak ada salahnya untuk mengejar kesuksesan. Namun ingat, kehidupan yang berdampak dan berbuah jauh lebih dahsyat daripada kehidupan yang sukses. Mengapa? Karena sukses itu yang menurut dunia ini sementara. Sukses yang kita bangun ini sementara. Sukses di pekerjaan, sukses di kota besar, sukses di negara besar, itu sukses sementara. Seperti kita main permainan yang beli-beli perusahaan ini apa namanya? Monopoli. Ya, wah kita berusaha kumpul uang, sudah dapat uang banyak, beli perusahaan, dapat uang banyak, beli rumah, wah sudah punya banyak. Lalu ini apa suksesnya ini? Sementara ini, selesai main tutup sudah, selesai tidak dibawa dalam kehidupan nyata kan? Demikian pula dengan kehidupan kita, makanya Tuhan katakan kalau kamu tidak berdampak dan berbuah, kamu akan dipotong, ditebang dan dibuang ke dalam api. Apa artinya kesuksesan dan segala pencapaian kita di dunia? Sementara kok. Jadi bukan tidak penting untuk mengejar kesuksesan, harus kejar kesuksesan, tapi ingat yang lebih penting daripada itu adalah hidup berdampak dan berbuah. Jangan sampai kita taruh salah fokus kita. Fokus kita adalah bagaimana kita mengejar kesuksesan dunia, bukan mengejar kesuksesan yang Tuhan maksud, yaitu hidup yang berdampak dan berbuah. Sehingga pikiran kita hanya tertuju bagaimana saya bisa meraih sukses yang dunia sediakan. Kumpul, beli, kumpul, beli. Semua diusahakan, tapi Tuhan yang di nomor 2 kan, ya Tuhan di yang paling belakang lah. Habis bermain, habis waktu Tuhan tutup, Tuhan gulung ini dunia, lalu Tuhan bakar. Kata firman Tuhan 1 Petrus dikatakan, dunia dan segala yang ada di dalamnya akan hangus dalam nyala api. Coba kita baca firman Tuhan itu untuk mengingatkan kepada kita kembali. Dalam yang sudah dapat dalam 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 mulai ayatnya yang ke 10, ayat 9, 10 dan 11. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini janji tentang kedatangan. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ingat tadi bertobat adalah usaha kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Semakin kita bertobat, semakin kita harusnya berusaha mengasihi Tuhan. 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, bagaimana yang benar sulit ya hidup bergantung kepada Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan. Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Pertobatan kita tidak bisa begini-begini saja Bapak Ibu. Pertobatan kita harus benar-benar tinggalkan segala dosa apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita, tinggalkan. Pertobatan jemaat Tesalonika tersebar kedua provinsi, bahkan semua tempat yang dikunjungi Paulus dan Silas. Mereka tahu tentang iman jemaat Tesalonika. Bahkan mereka bukan hanya menunjukkan teladan iman, tapi lewat perkataan mereka diulang-ulang terus firman Tuhan kepada semua orang. Ketika mereka keluar kota, mereka sampaikan firman Tuhan, sehingga melalui jemaat Tesalonika banyak tempat sudah mendengar firman Tuhan dan bertobat. Saya percaya melalui jemaat GKBI Hati Hamba Saum Laki, dimanapun kita berada, ke kecamatan-kecamatan kita pergi dalam tugas tanggung jawab, tapi sekalian tugas kerajaan Allah itu harus jalan. Amin. Tugas kerajaan Allah itu harus jalan. Kenapa demikian? Karena waktu Tuhan sudah singkat. Kita masih tahan-tahan. Nanti waktu ada. Ya, saya kemarin waktu di Kisah dan sempat saya pakai momen untuk membahas pernikahan adat itu untuk sampaikan masuk dengan firman Tuhan. Lalu kemudian ketika kita cerita-cerita, ada yang bilang begini, saya kata semua sampaikan lebar, kata tunggu waktu Tuhan. Dalam hati tunggu terus, tunggu. Ya, kata semua sampaikan lebar, kan ada waktu Tuhan. Ya, ada waktu Tuhan. Saya bertobat, ya. Jadi hamba Tuhan, beritakan firman Tuhan, mau beritakan firman Tuhan, sampaikan sesuatu yang menentang adat istiadat, tunggu waktu Tuhan. Mau tunggu sampai kapan? Tiba-tiba Tuhan datang, keluar, selesai. Jadi ketika kita pergi kemanapun kita ada di tempat pekerjaan kita, itu waktunya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ingat, waktu Tuhan singkat. Jangan ada yang berpangku tangan, jangan ada yang hanya fokus kepada diri sendiri. Yang penting saya sukses, meraih sebanyak-banyak yang disediakan dunia ini. Yang penting keluarga saya sukses, anak-anak saya bahagia, suami saya, istri saya bahagia. Sudah, itu saja yang kita cari, itu saja yang kita fokuskan dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan katakan, kalau hidupmu tidak berbuah, engkau sedang hidup di tanah ini dengan percuma. Ya, Tuhan cari buah pada pohon ara. Lalu Tuhan bilang kepada pengurus kebun ara yang adalah para gembala, para pendeta, dikatakan tebang pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanahnya dengan percuma? Demikian Tuhan melihat kehidupan kita. Waktu Tuhan lihat, aduh tidak ada buah, jiwa-jiwa yang dibawa tidak ada buah, karakternya mungkin dipulihkan, semakin hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada buah pertobatan yang ditunjukkan. Tuhan bilang, tebang pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tiba-tiba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, selesai seperti jerat hari Tuhan. Hari Tuhan bukan hanya nanti akhir zaman lalu Tuhan datang baru hari Tuhan. Waktu kita mengakhiri nafas kita, itu hari Tuhan bagi kita. Saat hari Tuhan itu tiba, kita tidak sempat untuk bertobat. Hari itu datang seperti jerat. Makanya saya sering katakan, lebih baik berurusan dengan Tuhan selagi kita masih bernafas di muka bumi ini, daripada kita berurusan dengan Tuhan di kekekalan. Karena kalau sudah di kekekalan, tidak ada yang bisa dirubah. Sekali di api kekal, sekali di neraka, tidak ada SK pindah ke surga. Sekali di neraka, tetap tersiksa selama-lamanya dalam neraka. Karena itu pastikan kita berurusan dengan Tuhan. Mau hancur, mau Tuhan bangkit, Tuhan bentuk sakit, berurusan dengan Tuhan selagi kita hidup. Daripada sudah di kekekalan baru mau berurusan dengan Tuhan. Hari-hari ini orang Kristen disangka seperti itu. Nanti semua mati baru kita doakan supaya arwahnya diterima di sisi Tuhan. Sudah 2 sampai 30 sampai teher pizza pun tidak ada yang akan berubah. Karena itu ditetapkan selagi kita hidup. Makanya selagi hidup pakai waktu untuk berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Selagi kita hidup pakai waktu untuk berdampak. Saya percaya bahwa jemaat di tempat ini akan berdampak dengan luar biasa. Kita tidak cari jemaat yang hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita cari jemaat yang menjadi alat Kristus. Di mana kita berada, Injil diberitakan. Di mana
Alkitab katakan mereka akan mati dalam kesalahan mereka, tapi aku Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tahun berapa ini Bapak Ibu? Jangan bilang SMP itu waktu Tuhan. Saya lihat memang WBI bekerja cepat. Ya, bekerja cepat sehingga banyak jiwa-jiwa baru yang mulai dimenangkan. Ibu-ibu rumah tangga, apalagi Ibu Mea, Ibu Pendeta Maria di tempat kerja, pokoknya sama saja. Makanya Bapak San bilang, aduh sudah datang minta sumbangan, dia bingung kata mau bilang apa supaya dong, kita sudah duduk lama. Saya, Bapak San, bilang duduk lama itu kasih 20.000, bilang lapas, bukan anjing gather, bukan lapas itu pemberita firman Tuhan yang luar biasa. Itu lapas supaya 20.000 masuk bagian dengar, 50.000 kan masuk. Sudah dapat uang sampai yang saya dengar, pasti dengar. Jadi kalau orang datang minta sumbangan, kasih 50 kan 20.000 dan dulu dengar situ sampai langsung baptis dulu di situ. Ya, waktu singkat. Lah kita bilang tunggu waktu Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Kita sampaikan bagaimana kita mau tunggu waktu Tuhan. Sampaikan firman Tuhan untuk urusan mereka bertobat, itu waktu Tuhan. Sampaikan firman Tuhan, terus berdoa bagi mereka supaya mereka diselamatkan. Rampas jiwa-jiwa dari dalam kegelapan, itu tugas kita. Ya, itu tugas kita. Makanya ketika di Binrotal kemarin, saya dengar ada polisi yang kalau Ibu Pendeta itu kalau datang dari GB itu kalau datang berkhotbah, berarti saya mau ikut. Karena kenapa? Nanti atau pas pindah atau ke gereja. Saya datang berkhotbah bukan untuk pas pindah orang datang di saya punya gereja, tapi saya berkhotbah untuk pindahkan orang dari gelap kepada terang yang ajaib. Tidak ada urusan untuk pindah-pindah gereja. Untuk apa pindah gereja kalau tetap mati neraka? Ya, untuk apa jadi GBI yang berkembang besar punya jemaat yang ribuan, tapi semua mati masuk neraka? Ya, jadi harus kita utamakan pindah dari gelap kepada terang. Makanya kemarin dia tahu saya katakan majelis yang itu uang masih taruh dalam sak, masih mencuri persembahan, bertobat itu pindah dari gelap kepada terang. Kalau di kantor kita masih kerja pencuri uang, masih korupsi sedikit. Kalau kita bisa korupsi 50, kita bisa juga korupsi 100 juta. Bertingkat. Ya, kita tidak apa-apa ini kecil, tapi kalau kita tidak jujur dalam hal yang kecil, dalam hal yang besar pun kita tidak akan jujur. Makanya Bapak Ibu, jadi teladan, jemaat Tesalonika jadi teladan. Hidup yang berdampak adalah hidup yang jadi teladan. Jadi teladan di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, orang boleh ambil sedikit-sedikit, orang boleh tipu sana sini, kita tetap hidup dalam kejujuran. Itulah hidup yang berdampak. Ya, ketika kita sampaikan firman Tuhan, memang benar hidup kita sudah berdampak, maka orang akan mendengar, orang akan melihat dan terkagum-kagum dan mengikuti menyembah Tuhan. Ya, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ya, nah ketika kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, pastikan dimanapun kita berada, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda, remaja, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Bahkan anak-anak sekolah minggu supaya bagaimana yang akan menjadi pendoa. Karena itu Bapak Ibu semua diberkati, amin. Semua kita pastikan diri kita menyambut atau mempersiapkan kedatangan Tuhan lewat bagaimana kita memakai waktu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu Bapak Ibu. Mari kita fokus kepada Tuhan. Selamatkan jiwa-jiwa dimanapun kita berada. Pastikan bahwa setiap kita menjadi jemaat-jemaat yang berfungsi, yang aktif dan produktif bagi kerajaan surga. Tunjukkan